Hujan gerimis membasahi trotoar jalanan kota. Lampu neon dari warung-warung kecil memantulkan cahaya di atas aspal yang basah, menciptakan pendar warna-warni yang berkilauan. Malam itu tampak biasa saja. Orang-orang berlalu lalang, beberapa duduk di warung kopi, menikmati obrolan santai setelah lelah bekerja. Namun, bagi dua orang polisi patroli, malam ini terasa berbeda. Ibtu Rudi dan Bribka Doni sedang melakukan ronda rutin. Mereka sudah biasa berkeliling tanpa banyak kejadian berarti, sekedar menunjukkan kehadiran agar warga merasa aman. Namun saat mereka melintas di depan sebuah kafe kecil di sudut jalan, sesuatu menarik perhatian mereka. Seorang wanita, ia duduk sendirian di meja pojok. Kaos hitam dan celana jeansnya tampak sederhana. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya mencolok, bukan dari pakaiannya, melainkan dari cara ia duduk dan mengamati sekeliling. Tidak banyak orang yang duduk sendiri di tempat seperti ini, apalagi tanpa banyak gerakan atau interaksi dengan siapapun. Ia hanya diam, menyeruput kopinya dengan tenang, sesekali menoleh seperti mengawasi sesuatu. Doni menyikut Rudi, berbisik, "Bro, lihat cewek itu, kayaknya lagi ngawasin sesuatu." Rudi melirik sekilas, kemudian mengangguk. "Iya, mungkin dia ada niat buruk, bisa jadi mata-mata atau yang lebih buruk." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi senyumnya menunjukkan kesimpulan yang sudah ia buat di kepalanya. "Kita interogasi aja," kata Rudi dengan nada sok berwibawa. Doni mengangguk ragu, tetapi tetap mengikuti langkah seniornya. Mereka berdua mulai berjalan mendekati wanita itu. Ia pasti tidak menyadari apa yang akan terjadi, pikir Rudi. Wanita itu tetap duduk dengan tenang saat dua polisi mendekatinya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat bayangan mereka bergerak di atas meja kayu yang sedikit usang. Ia sudah menyadari kehadiran mereka sejak tadi, bahkan sebelum mereka sendiri menyadarinya. Namun, ia tetap bersikap biasa. Ia menyendok busa kopinya perlahan, lalu menyeruputnya dengan santai. "Malam, Mbak," suara Rudi terdengar berat dan berusaha terdengar berwibawa. "Kami dari kepolisian, bisa kami tanya sebentar?" Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Rudi dengan ekspresi datar. "Tanya apa?" jawabnya singkat, seolah tidak peduli. Doni sedikit terkejut dengan respon itu. Biasanya, orang-orang akan langsung terlihat gugup atau patuh begitu mereka menyebut kata kepolisian. "Mbak sendirian di sini?" tanya Doni, mencoba bersikap lebih lunak. Wanita itu menghela nafas pelan, meletakkan cangkirnya. "Apa ada aturan yang melarang seseorang duduk sendiri di kafe?" tanyanya datar. Rudi menyeringai, mulai merasa ini akan menjadi interogasi yang menyenangkan baginya. "Tentu tidak, tapi kita ingin tahu, Mbak lagi nunggu siapa? Atau ada urusan apa di sini?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mengamati ekspresi Rudi sejenak, lalu beralih ke Doni, sebelum akhirnya kembali ke kopinya. "Saya hanya minum kopi," jawabnya santai. Rudi mulai kehilangan kesabaran. Jawaban seperti ini sering ia dengar dari orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. "Baik," katanya, menarik kursi lalu duduk di seberangnya. "Kalau gitu, boleh saya lihat identitas Anda?" Wanita itu diam. Tatapannya tetap tenang, tetapi matanya sedikit menyipit. "Untuk apa?" "Pemeriksaan rutin," jawab Rudi cepat. Sejak kapan polisi bisa seenaknya memeriksa identitas orang tanpa alasan jelas? Suara wanita itu tetap dingin, tetapi kini ada sesuatu di balik nada bicaranya. Sesuatu yang membuat Doni sedikit gelisah. Rudi mengetukkan jarinya ke meja. "Dengar, Mbak, kami cuma menjalankan tugas. Kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, kenapa nggak kasih identitas?" "Harusnya saya yang tanya, Pak. Kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, kenapa saya harus kasih?" kata wanita itu tersenyum tipis. Doni menoleh ke Rudi. Ia mulai merasa tidak nyaman. Perempuan itu terlalu tenang, seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia hadapi. "Jangan bertele-tele," suara Rudi meninggi. Ia benci dipermalukan, apalagi di depan anak buahnya. "Kalau nggak mau kasih identitas, ikut kita ke kantor polisi." Wanita itu mengangkat satu alis. "Anda yakin ingin melakukan itu?" Tatapannya tajam menusuk seperti belati.
Rudy mendadak merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya terasa panas, tapi bukan karena amarah, melainkan sesuatu yang lebih mendalam, ketidakpastian. Namun ia mengabaikannya. Berdiri, perintahnya. Tangannya terulur untuk menarik wanita itu bangkit dari kursinya. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh lengan wanita itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, wanita itu bergerak. Ia melangkah ke samping dengan kecepatan yang nyaris mustahil. Tangannya bergerak cepat, menepis tangan Rudy dengan sentuhan ringan. Tapi efeknya seperti pukulan keras. Rudy tersentak mundur, dadanya naik turun, bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena tiba-tiba merasa terancam. Doni melangkah mundur refleks, matanya membelalak melihat gerakan tadi. Itu bukan gerakan orang biasa. Wanita ini bukan orang biasa. Suasana di kafe mulai berubah. Orang-orang yang awalnya asyik dengan obrolan mereka mulai melirik ke arah meja itu. Wanita itu tetap berdiri di tempatnya. Ia menyentuh ujung cangkir kopinya, memutarnya sedikit di atas meja. Lalu, dengan suara pelan namun tajam ia berkata, "Saya sarankan Anda duduk kembali, Pak Polisi. Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan." "Diam." Kafe mendadak terasa sunyi. Rudy mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Tidak, ini tidak mungkin. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Dengan gerakan kasar, ia meraih radio di bahunya, siap memanggil bantuan. Namun, sebelum ia bisa berbicara, wanita itu sudah ada di depannya. Ia tidak melihat kapan wanita itu bergerak. Ia hanya tahu, detik berikutnya, wanita itu berdiri tepat di hadapannya, dan dengan nada dingin ia berkata, "Saya sarankan Anda berhenti sekarang juga. Anda tidak ingin membuat kesalahan besar malam ini." Rudy menatap wanita di depannya dengan mata penuh amarah. Harga dirinya sebagai polisi terasa diinjak-injak. Sejak awal, ia yakin wanita ini mencurigakan. Sikapnya yang terlalu tenang, tatapan tajamnya, dan yang paling membuatnya geram, cara dia mempermalukan dirinya di depan semua orang. Sementara itu, Doni tetap diam. Ada sesuatu dalam cara wanita itu bergerak yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, saya rasa kita harus berhenti di sini dulu," bisik Doni pelan mencoba mengendalikan situasi. Namun, Rudy tidak bisa berpikir jernih. Ia mendekat lagi. Kini benar-benar berniat menangkap wanita itu. "Mbak sudah melawan petugas," katanya dengan suara penuh ancaman. "Sekarang saya nggak peduli lagi. Ikut saya ke kantor atau saya tangkap di tempat." Wanita itu tidak gentar. Sebaliknya, ia menatap Rudy seolah sedang mengukur sesuatu. Lalu ia tersenyum kecil. "Kalau saya melawan petugas, kenapa Anda masih berdiri?" Rudy merasakan darahnya naik ke kepala. Tanpa pikir panjang, ia mengayunkan tangannya mencoba menangkap wanita itu secara paksa. Tapi, yang terjadi berikutnya sangat sulit dipercaya. Dalam hitungan detik, tubuh Rudy terpental ke belakang dan menabrak meja di belakangnya. Kafe langsung riuh. Beberapa pelanggan melompat dari tempat duduk mereka. Sementara, gelas-gelas kopi berjatuhan. Doni ternganga. Apa yang barusan terjadi? Ia hanya melihat wanita itu bergerak sedikit, dan tiba-tiba Rudy sudah tersungkur dengan wajah penuh keterkejutan. Sementara itu, wanita itu tetap berdiri di tempatnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan belum kehilangan keseimbangan. Ia masih sama sekali tidak terancam. Rudy merasakan nyeri di punggungnya, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan rasa malunya. Ia berusaha bangkit dengan nafas tersengal, menatap wanita itu dengan penuh kemarahan. "Kamu?" katanya dengan suara terengah-engah. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Wanita itu mengambil cangkirnya yang masih berisi sisa kopi. Ia meneguknya sedikit, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Lalu ia menatap Rudy dengan dingin. "Saya hanya memberi peringatan," katanya tenang. "Anda tidak mau melihat apa yang terjadi kalau saya benar-benar serius." Rudy semakin emosi. Ia meraih radio komunikasinya dan langsung menekan tombolnya. "Kami butuh backup. Ada seorang wanita yang menyerang petugas. Segera datang ke kafe dekat persimpangan." Wanita itu menggeleng pelan. "Kesalahan besar," gumamnya. Doni kini benar-benar panik. "Pak,
Kita nggak tahu dia siapa. Ini bisa jadi buruk. Saya nggak peduli, bentak Rudy. Dia harus ditangkap. Tidak ada yang perlu ditangkap. Suara wanita itu tetap datar. Tapi tatapan matanya kini berbeda. Bukan hanya tajam, tetapi mengancam. Ada yang membuat ini menjadi masalah. Dan sekarang, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Tiba-tiba, suara siren terdengar dari luar. Beberapa mobil polisi berhenti di depan kafe. Sejumlah polisi turun dengan cepat. Beberapa di antaranya langsung masuk ke dalam dengan tangan siap di senjata mereka. Kerumunan orang mulai mundur, takut terjadi sesuatu. Seorang perwira berpangkat lebih tinggi, Kompol Jeffrey, masuk ke dalam dengan wajah penuh keheranan. Apa yang terjadi di sini? Doni buru-buru maju. Pak, kami mungkin sudah membuat kesalahan. Rudy menyela dengan cepat. Nggak ada kesalahan. Wanita ini menyerang petugas. Jeffrey menoleh ke arah wanita itu. Begitu ia melihatnya, wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya yang tadi berada di pinggang, siap mencabut senjata, kini jatuh lemas. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Apa masalahnya, Kompol Jeffrey? Tanya Rudy dengan bingung. Jeffrey menelan ludah, lalu dengan suara yang tiba-tiba bergetar ia bertanya, "Tolong katakan bahwa ini bukan benar-benar Anda." Wanita itu tersenyum tipis, lalu melihat kedua tangannya di depan dada. Lama tidak bertemu, Kompol Jeffrey. Suasana pun jadi hening. Seluruh ruangan terasa beku. Polisi-polisi lain yang tadi bersiap menangkap wanita itu, kini mulai melihat satu sama lain dengan ragu. Doni melihat ekspresi Kompol Jeffrey yang ketakutan. Dan sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa mereka baru saja menyentuh orang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Rudy mencengkram borgolnya erat. Wajahnya memerah oleh emosi yang meluap-luap. Harga dirinya sebagai polisi sedang dipertaruhkan. Sejak awal, ia sudah merasa wanita ini menyembunyikan sesuatu. Tatapannya terlalu tajam. Tubuhnya terlalu tenang. Ia bukan orang biasa. "Kamu pikir siapa kamu?" bentak Rudy. Suara lantangnya menggema di ruangan kecil kafe. Para pengunjung yang tadi sibuk dengan kopi mereka, kini benar-benar memperhatikan situasi ini. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Wanita itu menghela nafas, masih duduk santai. Ia mengangkat bahu ringan, seolah tidak peduli dengan ancaman di depan matanya. "Pertanyaan yang menarik, Pak Polisi, tapi seharusnya saya yang bertanya. Siapa kalian sampai merasa bisa menyentuh saya seenaknya?" Doni melirik Rudy. Ia mulai merasa bahwa situasi ini lebih besar dari yang mereka kira. Tidak seharusnya interogasi sesederhana ini terasa seperti jebakan. "Saya kasih peringatan terakhir, keluarkan KTP atau..." Dan prak, suara dentuman keras terdengar. Tapi itu bukan suara wanita itu menyerang. Itu suara meja didorong Rudy yang langsung maju. Tangannya mencengkeram borgol dengan penuh niat. Ia tidak bisa dibiarkan kalah di depan banyak orang. Tidak bisa, ini masalah harga diri. Dalam sepersekian detik, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat tangan Rudy hampir meraih lengan wanita itu, tiba-tiba gerakannya terhenti. Tapi bukan karena wanita itu menghindar. Tapi tangan Rudy sendiri yang berhenti di udara, gemetar hebat. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. "Ada apa ini?" gumamnya panik. Doni menatapnya dengan bingung. "Rudy, kenapa lu diam aja?" Wanita itu mengangkat alis tersenyum tipis. "Instingmu akhirnya bekerja juga. Terlambat." Kemudian, sebelum siapapun bisa merespon, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dering telepon bergetar di saku Rudy. Ia tersentak, buru-buru merogoh saku seragamnya. Tangannya masih gemetar saat melihat siapa yang menelpon. Kapolres. Wajahnya yang tadinya merah padam kini seketika pucat pasi. "Kapolres, kenapa beliau menelpon di saat seperti ini?" gumamnya. Doni melirik layar ponsel itu, matanya membulat. "Jawab cepat." Rudy menekan tombol hijau dengan tangan masih sedikit bergetar. "Siap, Pak, ada apa?" Suara berat dan tegas langsung terdengar dari seberang. Namun kali ini nada suaranya terdengar bukan sekedar marah, tapi penuh ketakutan. "Lepaskan wanita itu sekarang." Jantung Rudy seolah berhenti berdetak. "Maaf, Pak, kamu nggak dengar saya? Saya bilang lepaskan, jangan sentuh dia.
Jangan macam-macam dan segera tinggalkan tempat itu. Doni dan Rudy saling bertatapan. Ruangan yang tadi terasa begitu kecil, kini seolah berubah menjadi perangkap. Ada sesuatu yang mereka tidak pahami. Tapi Pak, dia mencurigakan. Kami hanya... Tidak ada tapi, jangan membuat masalah yang kamu sendiri nggak akan bisa selesaikan. Hentikan semuanya dan keluar dari tempat itu. Telepon ditutup. Rudy masih memegang ponselnya di telinga. Matanya membesar, keringat dingin mulai mengalir pelipisnya. Wanita itu menatapnya dengan tenang. Tatapannya bukan tatapan seorang korban, tatapan itu adalah tatapan seorang predator yang baru saja mengampuni mangsanya. Nah, wanita itu akhirnya berdiri perlahan. Setiap gerakannya begitu terkendali, seolah ia sudah memprediksi setiap kejadian yang akan terjadi. Ia melangkah ke arah Rudy, membuatnya semakin mundur tanpa sadar. Sekarang, masih meminta identitas saya? Tanyanya, suara begitu pelan namun menggema dengan ancaman tersirat. Rudy tidak bisa menjawab, nafasnya berat. Tangannya yang tadi ingin memborgol wanita itu, kini menggenggam borgol dengan gemetar. Doni merasa lututnya lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai polisi, ia merasa bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Bagus, sekarang aku harus pergi. Lain kali, pastikan kalian tahu siapa yang kalian hadapi sebelum bertindak bodoh. Kemudian, ia melangkah keluar kafe, meninggalkan dua polisi yang bukan hanya malu, tetapi ketakutan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Suasana di dalam kafe sunyi. Para pengunjung yang merekam kejadian itu tidak berani bersuara. Mereka menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar interogasi polisi biasa. Rudy masih berdiri di tempatnya, masih merasakan bagaimana jantungnya berdegup kencang. Borgol di tangannya terasa begitu berat. Doni, suaranya bergetar. Doni menoleh, matanya masih melebar karena syok. Kita barusan ganggu seseorang yang seharusnya kita nggak ganggu ya, bisiknya. Doni tidak menjawab, ia hanya bisa menelan ludah dan berharap mereka tidak baru saja menggali kubur mereka sendiri. Dan di luar, wanita itu tersenyum tipis sebelum masuk ke dalam mobil hitam dan melaju menghilang dalam kegelapan malam. Misinya baru saja dimulai.